Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, sehat, dan kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Harapan saya, harapan kami, seluruh sahabat senja yang selalu setia menonton video di channel ini, semoga selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan umur yang panjang lagi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat senja MI Ummu Sabri yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai golongan orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Ia merupakan hamba Allah yang mulia dan tak pernah berbuat dosa ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang malaikat Allah, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak mengetahui perihal tugas dan apa saja yang dikerjakan oleh malaikat-malaikat Allah. Sebagian dari kita mungkin hanya mengetahui mengenai tugas-tugas dari malaikat yang ada di buku-buku pelajaran sekolah. Misalnya, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rizki kepada seluruh makhluk di bumi, dan seterusnya. Namun, selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat-malaikat Allah, yaitu mendoakan hamba-hamba yang diridhoi dan senantiasa melakukan kebajikan. Lalu, apa keuntungannya kalau kita didoakan oleh para malaikat Allah? Ketahuilah wahai saudaraku semuanya, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah ingkar dan yang paling dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah golongan manusia yang beruntung itu? Siapakah golongan manusia yang selalu didoakan oleh para malaikat Allah? Terdapat beberapa golongan manusia yang senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Nah, salah satu orang yang beruntung didoakan oleh para malaikat Allah adalah orang-orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum mereka tidur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, marilah anak-anakku sekalian, ayah, bunda, dan seluruh sahabat senja yang menonton video ini, marilah kita sama-sama belajar dan membiasakan diri untuk senantiasa berwudu sebelum tidur, agar kita termasuk salah satu golongan orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Golongan yang kedua adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di shaf barisan depan saat sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan saat sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Golongan yang keempat adalah orang yang menyambung saf sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan kosong di dalam saf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, jadi anak-anakku sekalian dan seluruh sahabat Senja MI Ummu Sabri, jikalau kita melihat saf-saf yang kosong berada di hadapan kita, hendaklah kita langsung mengisi saf-saf yang kosong tersebut agar kita termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Golongan yang kelima adalah orang yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca khairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Golongan yang keenam, yang termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat dan berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama belajar dan menghindari sebisa mungkin untuk langsung berpindah tempat setelah selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah, agar kita termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh para malaikat untuk diampuni dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang selanjutnya adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka hendaklah kita senantiasa berdoa yang baik untuk saudara kita, karena sesungguhnya doa yang kita lontarkan kepada saudara kita akan kembali kepada diri kita sendiri, karena sesungguhnya di sana ada malaikat Allah yang turut mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Golongan orang yang selanjutnya yang senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit lagi bakhil.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah senantiasa berdoa untuk orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, dan malaikat yang lain berdoa untuk orang-orang yang pelit dan bakhil kepada saudaranya. Golongan selanjutnya adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, ia bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat dan berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Nah, saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan sahur ketika kita berpuasa, termasuk di dalamnya adalah puasa di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya malaikat Allah senantiasa berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Golongan orang yang selanjutnya yang senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Nah, jadi saudaraku, ketahuilah bahwa begitu banyak. Nah, jadi wahai saudaraku, sahabat senja MI Ummu Sabri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis tadi bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakan dan bersalawat kepada kita. Maka ketika ada teman kita yang sedang sakit, ketika ada orang tua teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit atau apapun semacamnya, marilah kita senantiasa untuk menjenguk dan mendoakan mereka. Selain karena saudara kita dapat senang kepada kita, ternyata malaikat-malaikat Allah juga turut berdoa untuk kita yang menjenguk teman atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Golongan orang yang terakhir yang senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Begitu besar keutamaan ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, atau ketika kita mengajarkan orang lain terhadap kebaikan. Bahkan semut yang berada di dalam lubang dan juga ikan-ikan yang berada di lautan juga ikut bersalawat dan memohon ampun untuk kita yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmizi yang saya sudah sebutkan tadi. Sahabat senja MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah. Nah, itulah tadi golongan orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kita semua tentunya berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ilmu yang bisa kami bagikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.